Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Tripambudi, NIM A70170 170 120. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS keamanan jaringan dengan cara keamanan data dan aset perusahaan. Ini nomor satu, bagian A. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras data, maka istilah keamanan sistem digunakan. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, tujuan keamanan informasi data itu antara lain mencapai tiga tujuan: kerahasiaan perusahaan, berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua itu ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Jadi yang bisa menggunakannya itu yang hanya memiliki wewenangnya. Yang ketiga itu integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Terus ancaman keamanan informasi itu ada ancaman keamanan luar maupun dalam ya. Ancaman keamanan informasi itu information security threat merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang akan memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal dan eksternal dan bersifat disengaja dan tidak disengaja. Ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tapi juga pekerja, temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Ancaman eksternal misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan atau disebut juga pesaing usaha. Itu biasanya adalah ancaman eksternalnya. Terus tujuan dan sasarannya itu keamanan informasi ini untuk meningkatkan kemampuan dalam mencegah, melindungi, merespon, dan mengembalikan ke kondisi aman dari kejadian gangguan keamanan. Sasaran strategis ialah hal yang spesifik dalam membantu pencapaian tujuan dari keamanan informasi yang ditetapkan pada sebuah rencana keamanan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan akan ditentukan oleh sasaran-sasaran yang mampu dipenuhi. Adapun penjelasan tentang setiap sasaran dibahas dalam bagian selanjutnya. Terus banyak sasaran-sasarannya sebenarnya sih. Sasaran pertama itu dari rencana keamanan informasi ialah dapat menentukan kebijakan yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi keamanan informasi. Jika sasaran dapat dicapai, maka akan memberikan manfaat kepada perusahaan dalam menjaga keamanan informasinya. Terus manfaat yang diharapkan dari pencapaian sasaran ini sebagai berikut. Manfaat-manfaatnya udah banyak ya. Kebijakan dari prosedur klasifikasi informasi, dari prosedur desktop, terus prosedur pencatatan kejadian, gangguan keamanan TI, prosedur ruang DRC, kebijakan prosedur BCP dan DRP. Kebijakan integrasi sistem aplikasi, kebijakan mengukur kinerja dan beban sistem, kebijakan firewall pada jaringan lokal, terus prosedur pemilihan perangkat pendukung, kebijakan dan prosedur pencegahan penyebar virus, dan prosedur backup data dan sistem pada perusahaan. Sasaran yang kedua ialah dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia atau SDM. Sasaran yang ketiga ialah dapat mengidentifikasi pembangunan dan pemeliharaan sistem dari aspek keamanan informasi. Sasaran yang keempat ialah dapat mengidentifikasi aset-aset perusahaan yang kritikal milik perusahaan, serta mengidentifikasi risiko ancaman dan kerawanannya. Sasaran yang kelima ialah dapat mengidentifikasi insiden keamanan informasi yang berpotensi terjadi. Sasaran yang keenam ialah dapat mengidentifikasi pengolahan fisik dan lingkungan keamanan informasi. Nah, untuk kontrol keamanan ya, tujuan rencana keamanan dapat dicapai jika sasaran yang telah ditentukan telah dipenuhi. Selanjutnya, setiap sasaran hanya dapat dicapai jika menerapkan beberapa strategi keamanan informasi dan setiap strategi memberikan rekomendasi aksi yang harus dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, strategi dan kontrol keamanan diperoleh berdasarkan hasil proses penilaian dari mitigasi risiko. Penilaian risiko menghasilkan tingkatan risiko dan rekomendasi kontrol keamanannya berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap 8 aspek. Itu pengelolaan kebijakan keamanan informasi, pengelolaan aset perusahaan, pengelolaan SDM keamanan informasi, pengelolaan fisik dan lingkungan keamanan,
informasi, pengolahan komunikasi dan operasional, pengelolaan pembangunan sistem dan pemeliharaannya, pengelolaan insiden keamanan informasi, dan pengelolaan keberlanjutan bisnis. Tahapan risk mitigasi telah menghasilkan beberapa hal, yaitu prioritas aksi yang harus dilakukan dalam rangka mitigasi risiko. Hasil evaluasi terhadap kontrol keamanan yang direkomendasikan. Hasil evaluasi tersebut berupa kesesuaian kontrol terhadap kelemahan atau kerawanan tahapan atau dikurangi. Hasil analisis cost benefit terhadap kontrol keamanan direkomendasikan. Terus hasil cost effectiveness terhadap kontrol keamanan direkomendasikan. Hasil analisis ini menjelaskan perbandingan efek antara kontrol terhadap pencapaian tujuan keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, sehingga memberikan usulan prioritas implementasi dari seluruh kontrol yang direkomendasikan. Rencana kontrol keamanan yang berisi tentang kebutuhan sumber daya yang harus disiapkan untuk mengimplementasikan kontrol-kontrol keamanan tersebut, serta tim yang dibentuk untuk mengimplementasikannya. Nah, selanjutnya itu adalah tentang security policy yang akan dilanjutkan di PPT selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini adalah kebijakan keamanan security policy dari hasil analisis risiko keamanan yang sudah dianalisis pada PPT sebelumnya. Nah, untuk pendahuluannya, kebijakan keamanan informasi dirancang untuk mendukung pencapaian tingkat kapabilitas yang diharapkan perusahaan. Rancangan dibuat untuk dijadikan acuan agar tercapai tujuan dari setiap proses kegiatan operasional. Nah, perusahaan itu seharusnya mempunyai sebuah penyimpanan database atau cloud lah. Seharusnya mempunyai sendiri atau mandiri. Bisa dia berbayar atau memang dia punya khusus tempatnya sendiri dibuat oleh pihak TI atau IT-nya, atau bisa juga dengan yang gratis lah seperti Google Drive. Untuk kebijakan aset dan kontrolnya itu saya menaruh dua di sini. Yang pertama itu kebijakan asetnya dan kontrolnya. Kebijakan asetnya itu dirancang untuk melindungi dan mengendalikan aset perusahaan pada jaringan. Kebijakan ini akan membantu mencegah hilangnya data atau aset perusahaan dan mengurangi risiko kehilangan data karena tidak terdokumentasinya aset perusahaan. Nah, caranya itu seperti apa? Caranya itu saya menaruh ada 3 cara. Pertama itu semua informasi tentang aset harus disimpan di database. Yang tadi saya sebelumnya sudah pernah bilang, mencakup semua informasi secara detail supaya mudah dilakukan pelacakan. Jadi nggak ruwet kemana-mana kalau pengen nyari gitu loh. Jadi udah di datanya itu secara detail dan juga sudah terstruktur. Terus dilakukan pengecekan identifikasi aset secara berkala oleh SDM keamanan informasinya dari database dan perjalanan secara fisik di lapangan. Terus untuk dilakukan pengecekan atau identifikasi aset secara berkala baik pencocokan data dari database dan pencocokan secara fisik di lapangan, dan juga itu harus mempunyai akses. Karena gini, kita itu keamanan itu kadang banyak yang bisa memiliki akses tanpa yang punya itu menyetujui. Makanya itu dibuatlah dua inskripsi atau dua dua cara kayak email kan. Metodenya udah walaupun password naruh juga nomor telepon. Jadi kalau misalnya ada yang login di laptop, mau nggak mau kan yang punya email aslinya itu di handphone itu terdeteksi nih. Apakah Anda telah memasuki email ini jam segini? Nah, itu kan terdeteksi. Begitu juga dengan yang lainnya. WhatsApp kemarin juga sempat blunder tuh. Apa namanya? Memberikan data-data usernya itu ke Facebook. Nah, terus kontrol aksesnya itu. Nah, kontrol akses ini bertujuan melindungi informasi dengan mengendalikan hak-hak usernya atau penggunanya untuk menggunakan sumber daya informasi yang berbeda dan menjaga informasi terhadap pengguna yang tidak sah. Nah, itu dia yang tidak sah. Caranya, pengelolaan kebijakan keamanan informasi, pengelolaan aset perusahaan, pengelolaan SDM keamanan informasi, pengelolaan fisik dan lingkungan keamanan informasi, pengelolaan komunikasi dan operasional, pengelolaan pembangunan sistem dan pemeliharaannya, pengelolaan insiden keamanan informasi, dan pengelolaan keberlanjutan bisnis. Nah, untuk hasil evaluasi dari aset kontrolnya itu keamanan yang direkomendasikan. Hasil evaluasi tersebut berupa disesuaikan kontrol terhadap kelemahan dan kerawanan yang dihilangkan atau dikurangi,
serta efektivitas kontrol dalam menurunkan risiko yang dapat ditimbul akibat kerawanan atau kelemahan tersebut. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan pada UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.